Sekarang kita akan masuk ke bagian 4, yaitu memasukkan data transaksi untuk pertama kali. Tadi hanya ini ya, kita memasukkan data-data yang simple, yang sederhana. Tapi kali ini kita akan memasukkan data transaksi seperti ini ya, kasus yang real ya, yang akan kita hadapi sehari-hari. Nah, untuk contohnya akan kita menggunakan data transaksi penjualan karena di sebuah ini ya, minimarket ataupun sebuah department store ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk memasukkan data transaksi ini kita akan bahas beberapa topik, yaitu cara membuat header, ya, kemudian memasukkan data detailnya sendiri, dan bagaimana memasukkan rumus sederhana untuk membuat kalkulasi, ya. Oke. Soal header, mari kita mulai dengan header. Jadi header berfungsi untuk mengidentifikasi tipe data dan bentuk dari data itu sendiri pada sebuah kolom, ya. Biasanya header terletak pada baris pertama sebuah table. Oke, baris pertama ini dari sebuah table ya, jadi bukan dari satu worksheet sebenarnya. Nah, posisi header akan kita masukkan di, untuk contoh kita akan kita masukkan di baris pertama dengan label atau isi seperti ini ya. Jadi akan kita masukkan nomor nota, pembelinya siapa, tanggal berapa, pembeli itu melakukan transaksi, kemudian nomor urut pembeliannya, nama barangnya apa, jumlah barang yang dibeli, dan harga dari barang tersebut gitu. Nah, dari header ini kita kemudian nanti akan memasukkan data ya. Yang data sendiri adalah catatan atas kumpulan fakta ya, dalam hal ini transaksi yang dapat memberikan informasi tertentu. Jadi ini nanti tentunya akan memberikan informasi penjualan gitu. Ya. Dan memasukkan datanya tentunya adalah persis di bawah header yang sudah kita buat. Oke. Nah, langsung kita ini aja ya. Contohkan. Dari file Excel kita buat, kembali ke Excel ya, kita buat file baru. Nah, kita gedein ya dulu, karena beberapa dari rekan-rekan ya, Bapak Ibu, ada yang menggunakan ini ya, handphone, smartphone yang layarnya lebih kecil, maka coba saya gedein. Nah, saya akan coba buat header. Ini saya bisa tekan enter atau saya bisa menggunakan tab ya, biar dia menyamping ke kanan. Ya, kalau enter kan menyamping menurun ke bawah ya. Kemudian ini adalah header pertama. Kemudian berikutnya kita masukin pembeli, tab ya. Kemudian tanggal transaksinya, nomor urut, nama barang, jumlah, dan harga. Ya. Nah, transaksi umumnya memiliki informasi seperti ini. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, pada saat saya ketik nomor nota ini, ya itu kan ketutup ya. Sebagian datanya ketika saya memasukkan pembeli ini. Nah, ini ketutup. Ini juga ketutup, ya. Sisa teksnya ketutup. Nah, tapi kalau kita perhatikan isinya sebenarnya tetap nomor nota untuk ini ya, kolom yang pertama ya. Nah, coba ini kan ketutup ya. Tapi di atasnya yang namanya formula bar. Ini saya arahkan. Nah, ini namanya formula bar. Itu isinya lengkap ya. Ini isinya adalah nomor nota. Nah, supaya kelihatan lengkap teksnya sebagai nomor nota, kita tinggal mengatur lebar daripada sel ini ya. Nah, lebarnya itu kita arahkan ke atas ya, ke kolom antar A dan B.
Kita arahkan mouse. Nah, sampai kursor berubah ada panah kiri kanan. Nah, kita klik dan kita geser ke kanan. Ya. Nah, sekarang udah kelihatan dengan cara menggeser sel ini. Nah, ini juga untuk nama barang kita atur juga. Nah, jadi udah kelihatan lebih baik ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan data ini sendiri. Misalnya ini saya masukin datanya, ini kita namakan nota 1. Pembelinya Asep, tanggalnya 8 Januari 2020. Nah, coba perhatikan pada saat saya ketik 8 Januari ya, dengan belakangnya Y, yang sesuai penulisan bulan dalam bahasa Inggris ya. Ini langsung diganti oleh Excel menjadi 8 Jan 2020, tapi isinya agak berbeda di formula bar. Jadi format penulisan tanggal di sistem kita saat ini adalah tanggal, bulan, dan tahun. Ya, 8 itu adalah tanggal, 01 adalah bulannya, 2020 ada tahunnya dengan pemisah garis miring. Nah, tapi yang tampil sebagai format itu adalah 8 Jan 2020. Oke. Saat ini kita nggak utak-atik dulu, tapi saya informasikan ya, jadi beberapa data memang langsung akan dikenali Excel dengan baik dan dikonversi sesuai format kita saat ini. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian barang apa yang dibeli oleh Pak Asep ini pada tanggal 8 Januari? Yang pertama adalah dengan urut nomor 1 adalah kopi instan. Jumlahnya 2 dan harganya 5.200. Ya, ini otomatis akan pindah ke bawah. Dia akan Excel akan coba mendeteksi apa yang menjadi detail ya cukup cerdas. Kita masukin yang kedua. Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan kasih file Excel ini ya, yang sudah berisi lengkap. Jadi nanti ketika mau latihan bisa coba melihat data contoh yang saya berikan. Ya, nah ini penulisannya tadi mie goreng instan juga ketutup ya. Nah sekarang kita lebarkan kembali. Saya lanjutkan lagi dengan transaksi yang lain. Seperti itu. Nah, ini sebagai ini ya praktisi yang setiap hari berurusan dengan klien dalam menangani data. Ini format yang sering ditulis karena ini adalah informasi yang berulang ya. Jadi dia biasanya teman-teman ya yang saya temui itu tidak memasukkan data di bawahnya. Dikosongin. Ya, ini adalah praktek yang saya sarankan untuk tidak dilakukan. Jadi kita ketik ulang aja. Karena ini kan semua di dalam satu transaksi. Kita ketik ulang. Nah, ini saya arahkan sel ke bawah nota 1. Saya ketik kembali. Ini memang masih nota 1, pembelinya masih Asep. Dan pada saya ketik ya, perhati ini, saya ketik ini. Ini Excel akan menyarankan untuk melengkapi data, jadi yang berwarna abu-abu ini ya. Ya sudah, kalau itu karena memang kita mau ketik Asep, ya kita terima aja dengan Enter atau Tab. Nah, tapi berbeda dengan yang tanggal. Ini tidak ada saran. Jadi kita harus ketik ulang. Ini coba. Nah, ini pas saya ketik nota, dia akan minta lengkapin sendiri. Oke, saya terima, Asep, saya terima. Nah, ini saya harus ketik ulang. Ya, atau untuk tidak ketik ulang adalah kita melakukan copy paste. Ya, copy paste ya, misalnya saya ini ya yang berupa tombol Ctrl C dan Ctrl V sama seperti aplikasi-aplikasi lain di Windows. Ya, atau standar
penggunaan sistem operation di komputer, kita Ctrl C. Nah, di tanggal 8 Jan ini nanti kotaknya akan seperti semut gitu loh. Semut berjalan, maksudnya ada kotak bintik-bintik kecil yang muter ya. Ctrl C dan kemudian kita arahkan sel di mana 8 Januari ini harus diduplikat nilainya. Ya, saya arahkan ke bawah, kita ketik Ctrl V. Ini akan terduplikat. Ya, oke. Kita simpan file ini dengan nama data transaksi. Ya. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan nota 2 dan seterusnya. Untuk file ini mungkin saya minta download dulu ya, yang lengkapnya ada di sini. Ya Bapak Ibu, Anda coba download filenya dulu, ada di link ini, bit.ly, prakerja file Excel dasar. Ya, nanti Anda akan mendapatkan file praktek Excel dasar di GitLab. Jadi Anda pilih download. Nah, di dalamnya contoh-contoh data tadi itu ada di file ini, data transaksi.xlxx. Ya. Ya, ini mungkin saya ketik di chat juga ya, biar bisa pas saya bisa melanjutkan ke slide lain. Jadi contoh data yang lagi saya praktekkan ada di file data transaksi. Ya, saya lanjut. Nah, ini datanya yang tadi saya masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau diperhatikan datanya adalah ini baru jumlah dan harga, tidak ada total yang harus dibayar gitu loh. Ya, atau total dari perkalian jumlah dan harga itu belum ada. Jadi saya perlu tambah field baru, yaitu total. Nah, total ini harus perkalian dari ini, ya. Tentunya kita nggak memasukkan totalnya secara manual seperti ini, 10.400, karena ketika kita salah entry data, misalnya ini 3, ini tentunya salah ya perhitungannya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya rumus. Jadi apa itu rumus? Rumus adalah satu persamaan dari proses perhitungan dua buah angka atau lebih yang akan menghasilkan satu angka atau bilangan lain. Nah, jadi contoh total, kita perlu ada total di worksheet kita ya saat ini, di mana total ini adalah hasil perkalian dari kolom angka pada kolom jumlah ini dimulai sama dengan, jadi kita akan mengalihkan kolom F dan G, kita ketik sama dengan, ya, kemudian menggunakan mouse ataupun keyboard, kita arahkan ke
data pada kolom F, ya. Nah, saat ini karena sel semua di baris 2, alamat sel yang digunakan adalah F2. Ya, kemudian ini lihat, ini berwarna biru, kotak sel juga berwarna biru, jadi ini adalah menunjukkan rumus yang kita gunakan mereferensikan ke warna yang sesuai. Kemudian total ini kan perkalian ya, kita ketik kali itu tanda bintang, arahkan dengan mouse ataupun keyboard ke kolom G. Ya, di mana sel yang dipilih untuk kolom G itu ada di G2. Nah, gantian ini dan G2 ini diwarnain ini ya, warna merah mudah gitu. Ya, coba setelah ini kita enter. Nah, hasilnya adalah 10.400. Ya. Nah, sekarang kalau apa implikasi dari penerapan rumus ini? Jadi ketika misalnya kita salah memasukkan data untuk jumlah misalnya ataupun harga ya, ini kita tidak perlu mengetik manual. Saya misalnya ganti. Nah, rumus ini akan menjaga bahwa perkalian ini tetap benar gitu. Ya, coba saya ganti-ganti. Jadi seperti itu. Jadi rumus akan mengikuti data yang terakhir gitu. Oke, kita juga bisa melanjutkan penulisan ini, ya. Tapi tentunya kita nggak usah ketik satu-satu lagi. Rumus ini cukup di copy paste ke bawah. Jadi saya ke H2, ya. H2. Ini kan angka, tapi sebenarnya ini adalah rumus. Nah, ini sebenarnya adalah rumus. Oke, jadi saya ke sini, saya copy rumusnya, saya ke bawah, saya paste, Ctrl V, gitu. Ya, baru ini dia masih bergaris bintik-bintik. Ini artinya kita masih bisa copy paste ke tempat lain dari rumus yang ada di H2. Oke, sekarang karena kita sudah copy semua, saya rasa cukup, kita klik escape. Nah, perhatikan pada saat saya menggerakkan sel ini ya, dan di formula box ini. Ya, terlihat ini ya, ada rumus F2 kali G2. Ketika saya berpindah baris ke bawah, rumusnya menjadi F3 G3. Jadi perkaliannya tetap sama pada kolom F dan G, tapi barisnya disesuaikan ketika sel bergerak gitu. Ya, seperti ini. Jadi Excel cukup sangat cerdas untuk mendeteksi hal ini. Ya. Ini adalah contoh rumus. Di total ini tadi kita ketika data sudah lengkap, kita bisa copy paste Ctrl C gitu ya, Ctrl C kemudian Ctrl V satu-satu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu juga. Di Excel itu ada yang namanya fill handle, ya. Coba Bapak Ibu perhatiin ya. Nah, ini ada tombol kecil atau kotak kecil ya di sel yang lagi aktif. Nah, kalau saya arahkan ke kotak itu, kursor berubah menjadi palang hitam gitu. Ya, tadi ini yang palang putih ya. Saya arahkan menjadi palang hitam. Artinya ini apa? Ini fill handle ini kita bisa klik dan kita bisa melakukan semacam copy paste dari isi atau rumus yang ada di sel tersebut ke tempat lain. Ya, diduplikat. Misalnya saya arahkan ke bawah, saya pakai mouse ya nih ya, saya arahkan ke bawah sampai ke data terakhir. Nah, saya lepas. Nah, jadi seluruh rumus akan di-copy ke bawah.
Ya. Kita save. Nah, ini penggunaan rumus, ya, mulai dari memasukkan, mengcopy rumus sampai menggunakan fill handle.